Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Kusnadi, salah satu mahasiswa di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, dari Prodi MPI semester 5 kelas karyawan. Nah, dalam video ini saya ingin sedikit memaparkan mengenai perilaku, budaya, dan organisasi. Nah, membahas tentang perilaku, budaya, dan organisasi itu tidak lepas kaitannya dengan seorang leadership dan seorang pemimpin. Sini mungkin pembahasannya lebih ke leadership tersebut, kepemimpinan tersebut dalam suatu organisasi. Tentunya seorang pemimpin yang baik memiliki karakteristik dan keterampilan tertentu yang memungkinkan mereka menjalankan organisasi dengan efektif. Andaikan saya diberikan kesempatan menjadi seorang leader atau pemimpin dalam suatu organisasi, tentunya maka akan saya yang paling utama saya akan menekankan visi dan ketegasan. Visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya dengan tegas kepada anggota yang lain. Saya juga akan menekankan kepemimpinan berdasarkan nilai, akan mempraktikkan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Terus keterbukaan dan komunikasi efektif itu juga akan saya tekankan. Tentunya seorang pemimpin itu harus bersikap terbuka terhadap saran kritik dan mendengarkan dengan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan tim. Itu akan saya terapkan. Lalu motivasi dan inspirasi. Tentunya seorang pemimpin itu juga harus mampu memotivasi anggota organisasinya, memberikan inspirasi dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu kemampuan pengambilan keputusan, saya juga akan mengembangkan atau mempertajam kemampuan saya tentunya dalam pengambilan keputusan, itu intuisi saya, karena pemimpin itu harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, tentunya didukung juga oleh analisis dan pertimbangan yang baik. Maka saya akan jika berkesempatan menjadi leadership, saya akan mengembangkan hal itu. Lalu kepemimpinan yang kolaboratif, saya juga akan menerapkan itu. Kepemimpinan yang kolaboratif itu mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim atau anggota organisasi, agar mampu menciptakan budaya kerja yang inklusif. Selanjutnya adaptabilitas dan inovasi. Tentunya saya juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Lalu keberanian dan ketangguhan, saya juga harus punya keberanian dan ketangguhan, berani menghadapi tantangan, mengatasi hambatan, dan memiliki ketangguhan mental tentunya. Terus pemahaman bisnis dan strategis juga perlu diterapkan dalam organisasi itu, tentunya untuk memahami aspek-aspek bisnis organisasi yang kita jalankan dan mampu merancang dan melaksanakan strategi dengan lebih efektif. Makanya perlu pemahaman bisnis dan strategi gitu. Delegasi yang bijaksana pula tentunya harus mampu memberikan tanggung jawab kepada anggota
anggota tim atau anggota organisasi sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Saya juga harus punya keadilan dan integritas. Saya harus bertindak dengan keadilan, konsisten, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan keputusan tentunya. Tidak hanya itu, saya juga harus terus mengembangkan diri pribadi agar bisa menjadi lebih baik lagi menjadi seorang pemimpin, serta saya juga harus mampu mendukung pertumbuhan karir dari setiap anggota tim atau anggota organisasi yang kita pimpin gitu. Tidak hanya diri sendiri, tapi kita juga mampu mengembangkan anggota dalam organisasi itu. Lalu saya juga harus mampu gitu kan, harus bisa memecahkan masalah. Saya harus mengasah keterampilan saya dalam pemecahan masalah yang kuat dan harus mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Saya rasa itu adalah langkah-langkah yang bisa diterapkan seandainya saya mendapatkan kesempatan menjadi seorang pemimpin, seorang leadership dalam organisasi yang saya pimpin nantinya gitu kan. Karena pemimpin yang baik itu mampu menggabungkan sifat kepemimpinan dengan keterampilan praktis untuk mencapai tujuan organisasi, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif tentunya. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya tentunya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.